Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Forkom News. Kembali berjumpa dengan saya Cutwina Adila dalam acara Forkom News yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan dalam penyampaian seputar informasi yang tajam, teraktual, dan terpercaya yang telah kami rangkum hanya untuk Anda. Meningkatnya eksistensi sistem pembayaran non-tunai di era pandemi COVID-19. Menteri Komunikasi dan Informatika menyebut pandemi COVID-19 telah mempercepat transformasi digital di Indonesia. Pergerakan masyarakat di dunia maya sangat masif mewujudkan hal tersebut. Perkembangannya saat ini sudah berada di atas rata-rata ekonomi nasional. Menteri Komunikasi dan Informatika terus mendorong masyarakat aktif menggunakan ruang digital dengan memperbanyak infrastruktur. Wabah pandemi COVID-19 membuat hampir seluruh masyarakat di Indonesia melakukan aktivitasnya secara terbatas. Salah satu implikasi dari kondisi tersebut adalah transaksi pembayaran yang banyak dilakukan secara digital. Pada masa pandemi COVID-19 diketahui terjadi peningkatan transaksi elektronik di sistem pembayaran Indonesia. Kebijakan pemerintah dengan memberlakukan pembatasan sosial di masa pandemi COVID-19 menyebabkan individu untuk tetap tinggal di rumah, sehingga berdampak pula pada hal pembelian. Pandemi COVID-19 telah mengubah perilaku masyarakat untuk bertransaksi non-tunai menggunakan dompet digital. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko infeksi virus COVID-19 yang menempel pada uang, kartu kredit, atau dari tangan ke tangan lainnya. Adanya transaksi menggunakan dompet digital sebagai salah satu bentuk perkembangan teknologi dan juga masyarakat dikenalkan dengan gaya hidup cashless society. Merespon tumbuhnya alat pembayaran berbasis digital, Bank Indonesia pun mulai mengatur standarisasinya. Sejak 1 Januari 2020, Bank Indonesia mewajibkan seluruh penyedia layanan pembayaran non-tunai untuk menggunakan KRIS. KRIS adalah Quick Response Code Indonesian Standard yang merupakan standar kode QR nasional untuk memfasilitasi pembayaran kode QR di Indonesia yang diluncurkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2019. KRIS adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai penyelenggara jasa sistem pembayaran yang menggunakan QR Code. KRIS dikembangkan oleh ASPI bersama pelaku industri sistem pembayaran yang didukung oleh Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. Semua penyelenggara jasa sistem pembayaran yang akan menggunakan QR Code pembayaran wajib menerapkan KRIS. KRIS memiliki karakteristik yang cukup mudah baik bagi pengguna maupun merchant. Dapat menerima pembayaran dari aplikasi pembayaran apapun dengan menggunakan QR Code. Pembayaran dengan KRIS langsung diproses seketika, pengguna dan merchant langsung mendapat notifikasi transaksi. Salah satu kiat untuk memperluas jasa layanan sistem pembayaran digital KRIS, Bank Indonesia juga menggandeng sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Tujuannya, sektor itu tidak mengalami hambatan melakukan transaksi meski pandemi COVID-19 masih berlangsung. Integrasi sistem pembayaran digital tersebut akan mencakup berbagai segmen di sektor parekraf. Pertama, Bank Indonesia akan mengintegrasikan penggunaan KRIS, mulai dari tiket, pemesanan hotel, restoran, dan transportasi, serta memudahkan pelaku UMKM dalam menggunakan pembayaran berbasis digital. Kedua, Bank Indonesia juga akan menyiapkan UMKM binaan institusi bank sentral setelah melalui kurasi. Berkaitan dengan rencana itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menyebut gembira rencana tersebut. Menurutnya, pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif membutuhkan dukungan kementerian dan lembaga lain. Sinergi dengan Bank Indonesia menjadi satu hal yang perlu dilakukan. Untuk itu, perlu adanya dukungan inovasi, salah satunya berupa pengembangan sistem pembayaran digital seperti KRIS, untuk memudahkan pelaku usaha di sektor ekonomi kreatif. KRIS diharapkan bisa menjadi salah satu solusi alat pembayaran digital yang dapat diaplikasikan di semua sektor, termasuk sektor pariwisata. Menurut Sandiaga, dengan semua fasilitas yang ditawarkan oleh KRIS, semua tuntutan yang harus serba cepat, mudah, murah, dan aman bisa terpenuhi. Berita tersebut sekaligus menutup acara Forkom News hari ini. Saya Cutwina Adila, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa. Salam Forkom News.